Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan senantiasa bersemangat. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari sifat operasi pada bilangan berpangkat. Tapi sebelum itu, mari kita review materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai apa itu perpangkatan, di mana perpangkatan bilangan ini merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Ya, bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A pangkat N ini merupakan perkalian A sebanyak N kali. A pangkat N dibaca A pangkat N, di mana A adalah basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh misalkan, nyatakan 256 ke dalam bentuk pangkat basis 2. Nah, langkah yang pertama kalian pecah dulu menjadi sebuah perkalian dari dua buah bilangan ya. Pokoknya bilangan yang mudah kalian hitung. Di sini Ustazah menggunakan 16 kali 16, sehingga 16-nya masih bisa kita pecah lagi menjadi 4 kali 4, sehingga kita dapatkan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Karena di soalnya minta basis 2, maka kita pecah lagi 4-nya menjadi perkalian 2, yaitu 2 kali 2 sebanyak 8 kali, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 8. Selanjutnya kalian juga telah mengenal pangkat 0 dan pangkat negatif, di mana semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 ini hasilnya adalah 1. Tapi tidak berlaku kalau A-nya atau basisnya ini adalah 0. Contohnya 100.000 pangkat 0 kalikan 6, maka hasilnya 6, karena 100.000 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dikalikan 6, maka hasilnya tetap 6. Untuk pangkat negatif, ini berlaku sifat A pangkat negatif M, ini boleh kita tuliskan sebagai 1 per A pangkat M. Di mana A dan M ini tidak boleh sama dengan 0 ya, serta A dan M merupakan bilangan real. Contoh mudahnya misalkan di sini kita punya 3 pangkat negatif 2, maka boleh dituliskan menjadi 1 per 3 pangkat 2. Kalian perhatikan ini ya, sifat negatif dari bilangan berpangkat. Nah, 1 per 3 pangkat 2 ini kan sama halnya dengan 1 per 9 atau 1 dibagi 9. Nah, kalau seperti itu maka berlaku juga ketika kita memiliki 1 per 4, maka boleh kita nyatakan dalam bentuk pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 2. Oke, itu saja untuk review materi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke materi pada hari ini, yaitu mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Pertama-tama, kalian harus sebutkan dulu ada berapa macam operasi yang telah kalian pelajari selama ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang paling terbaru adalah perpangkatan. Jadi perpangkatan ini merupakan kategori operasi hitung. Nah, sekarang bagaimana kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta perpangkatan kita terapkan ke dalam bentuk bilangan berpangkat? Mari kita selidiki bersama-sama. Untuk menyelesaikannya, mari kita jabarkan satu persatu ya. 2 pangkat 0 tadi kita sudah belajar semua bilangan apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, demikian juga untuk 2 pangkat 3 kita jabarkan 2 pangkat 2 juga, sehingga kita dapatkan 2 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1, ditambah dengan 2 pangkat 3 adalah 8, tambah 2 pangkat 2 adalah 4,
tambah 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga hasil akhirnya adalah betul sekali 22. Demikian pula untuk soal B, kita lakukan hal yang sama ya. Kita jabarkan dulu semuanya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk soal B di sini selain tambah, kita juga punya tanda kali di tengah ya. Ini ada kalinya. Maka nanti perkaliannya kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga ini 16 kali 3 kita kerjakan 48, baru kita jumlahkan dengan 16. Sehingga hasil akhirnya adalah 80. Nah, biasanya pada soal pilihan ganda, pilihan jawabannya itu kadang bisa berupa bilangan bulat atau bisa juga dalam bentuk berpangkatan. Nah, jadi mari kita sekalian rubah 80 menjadi bilangan berpangkat. Cara paling mudah itu 80 kalian pecah terlebih dahulu menjadi sebuah perkalian. Ya, terserah. Jadi pilihlah bilangan yang tidak menyulitkan kalian. Nah, Ustazah di sini akan memecah 80 sebagai perkalian 16 kali 5, di mana 16 merupakan 2 pangkat 4, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 kali 5. Ya, kenapa di sini 2 pangkat 4 ya? Karena 16 itu kan sama halnya dengan 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 kali 5. Atau boleh juga kita nyatakan sebagai 80. Itu sudah cukup ya. Nah, soal selanjutnya kita jabarkan satu persatu terlebih dahulu. Negatif 3 pangkat 2. Hati-hati ya. Negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah negatif 9. Iya, negatifnya masih utuh. Nah, berbeda dengan yang memiliki tanda kurung di sini, negatif 3 dikurung, kemudian dipangkatkan 2, maka hasilnya bukan negatif 9, melainkan 9. Ya, karena negatif 3 kali negatif 3 kan 9. Untuk yang bilangan paling belakang ini, 3 pangkat negatif 2, ya, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat negatif, 3 pangkat negatif 2 ini boleh kita tulis sebagai 1/9. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya adalah sama dengan 1/9 ya, karena negatif 9 tambah 9 kan 0, sehingga sisanya tinggal 1/9. Untuk soal D kita lakukan hal yang sama. Negatif 5 pangkat negatif 2 ini kita jabarkan sebagai negatif 1/25. Kemudian dikurangi 5 pangkat negatif 1 ini sama dengan 1/5 ya. Sehingga hasil akhirnya negatif 1/25 dikurangi 1/5. Kita samakan penyebutnya sama-sama 25 di sini. Nah, ini yang negatif 1/5 dia berubah jadi 5/25. Nah, kalau yang masih belum paham kenapa bisa 5/25, ya karena 25 dibagi 5 itu kan sama dengan 5. 5 kali 1, 5. Jadi di sini 5/25. Maka hasil akhirnya negatif 1/25 dikurangi 5/25 adalah negatif 6/25. Kita lanjutkan pada operasi perkalian bilangan berpangkat. Nah, misalkan di sini Ustazah sudah siapkan beberapa soal, kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari soal A. Ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti cara tadi, kita jabarkan dulu 3 pangkat 2
3 dan 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu 9. Ya, 3. Oh ya, ini perlu diingat apabila ada bilangan bulat, di atasnya ini tidak ada bilangan pangkat apapun, maka artinya ini adalah 3 pangkat 1 ya. Jadi ini 3 pangkat 1, cuma pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan satunya, jadi cukup 3 seperti itu. Nah, ini tetap 3, sedangkan 3 pangkat 3 adalah 27. Baru kita kalikan semuanya. Nah, ini 9 kali 3 adalah 27. Nah, kita kalikan dengan 27, maka hasilnya ketemu 589. Di mana 589 kalau kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, ini sama halnya dengan 3 pangkat 6. Nah, atau kita juga bisa menggunakan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menjabarkan satu per satu. Ya, misalkan di sini 3 pangkat 2, ini kan sama artinya dengan 3 kali 3. Dan 3 pangkat 3 ini sama halnya dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, sesuai dengan definisi perpangkatan, ya kan, di sini terjadi perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali perulangan. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6. Ya, mari kita coba dengan soal B. Kita lakukan hal yang sama seperti pada soal A. Kita jabarkan terlebih dahulu A pangkat 4 itu siapa, A pangkat 3 itu siapa ya. Mulai dari A pangkat 4 ini merupakan perkalian A sebanyak 4 kali. Berarti A kali A kali A kali A. A pangkat 3 berarti ya A kali A kali A. A pangkat 2 ya A kali A. Sehingga ini terjadi perkalian A yang berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali, sehingga hasilnya adalah A pangkat 9. Betul sekali. Oke, selanjutnya ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita jabarkan dulu ya. 2 pangkat 3 itu kan perkalian 2 kali 2 kali 2, sedangkan 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini kan 8. 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8. Kalikan dengan ini 3 kali 3 9, maka hasil akhirnya adalah 72. Nah, untuk yang soal D, hati-hati di sini ada pangkat negatif. 2 pangkat negatif 3 ini kan boleh kita tulis sebagai 1 per 8 ya, sesuai dengan sifat pangkat negatif. Dikali lagi dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Sehingga di sini kita peroleh 1 per 8 kalikan 32. Hasilnya adalah 32 dibagi 8 sama dengan 4. Nah, 4 ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat, itu sama halnya dengan 2 pangkat 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2. Nah, dari soal yang telah kita kerjakan tadi, khususnya untuk perkalian, ada hal menarik yang bisa kita tarik kesimpulan. Coba perhatikan pekerjaan yang telah kita kerjakan tadi ya. Mulai dari soal A, lihat. 3 pangkat 2 kali 3 kali 3 pangkat 3, tadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6. Nah, ternyata sadar atau tidak sadar, hasil akhirnya ini sebenarnya bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan bilangan pangkatnya. Coba ini. 2, ini kan pangkat 1, ini pangkat 3 kan? Nah, lihat basisnya semuanya sama. Ternyata hasil akhirnya basisnya juga 3. Lihat, basisnya 3, bilangan pangkatnya itu adalah merupakan penjumlahan dari 2
tambah 1 tambah 3. Jadi hasilnya 6. Wah, ternyata lebih mudah ya. Kalau seperti itu, mari kita cek dengan soal yang B. Apakah juga demikian? Untuk yang B tadi, A pangkat 4 kali A pangkat 3 kali A pangkat 2, tadi kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 9. Nah, ternyata ini bisa kita selesaikan dengan lebih cepat. Dengan cara, lihat, karena di sini basisnya sama-sama A, ternyata hasil akhirnya juga A. Nah, sedangkan bilangan pangkatnya, ini kita peroleh dari penjumlahan dari 4 tambah 3 tambah 2. Nih, 4 tambah 3 tambah 2. 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9. Nah, ternyata betul, kita cukup menjumlahkan saja bilangan pangkatnya ya. Untuk soal D, di sini kita punya 2 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 5. Nah, ternyata ini juga bisa kita kerjakan dengan cepat dengan cara kita tulis basisnya, karena di sini sama-sama sudah 2 basisnya, maka hasil akhirnya juga pasti basisnya 2. Kemudian bilangan pangkatnya adalah penjumlahan dari negatif 3 ditambah 5. Negatif 3 tambah ke 5 itu adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2. Nah, tapi tidak berlaku ketika basisnya berbeda. Lihat pada soal C di sini basisnya berbeda. Yang satu basis 2, yang satu basis 3. Ya, ternyata hasilnya 72. Tidak bisa kita peroleh dengan seperti halnya kita mengerjakan yang A, B, dan D. Nah, sehingga kesimpulannya, untuk perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M kali A pangkat N, ini sama halnya dengan A pangkat M tambah N. Dengan catatan hanya berlaku ketika bilangan berpangkatnya memiliki basis yang sama. Oke, itu mengenai perkalian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembagian. Ya, seperti yang kalian ketahui, lawan dari perkalian itu akan adalah pembagian. Nah, kalau pada operasi perkalian itu berlaku sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka untuk pembagian berlaku sifat sebaliknya, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, ini hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Ya, mari kita buktikan bersama. Di sini Ustazah sudah siapkan ada 2 soal, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 3 dan A pangkat 6, A pangkat 5. Ya, seperti cara saat kita tadi membuktikan pada operasi perkalian, kita jabarkan dulu 5 pangkat 8, itu kan 5 kali 5 kali 5 sampai 8 kali dibagi ya. Dibagi itu kan sama halnya dengan per 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Nah, di sini kita boleh eliminasi 5-nya. Ya, seperti ini. Nah, sehingga tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil akhirnya adalah 5 pangkat 5. Atau 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 3 ternyata sama halnya dengan 5 pangkat 8 dikurang 3. 8 kurang 3, 5. Ya kan? Lihat. Hasilnya ternyata betul. Jadi kalau pembagian selama basisnya itu sama, maka kita cukup kurangkan saja pangkatnya ya. Basisnya masih sama, pangkatnya adalah cukup kita kurangkan. Nah, untuk soal B, mari kita buktikan lagi. Siapa tahu kalian masih belum yakin ya. A pangkat 6 kita jabarkan dulu ya.
menjadi A kali A sampai 6 kali dibagi atau per A pangkat 5. Nah, kita eliminasi hanya. Nah, sehingga di sini tersisa tinggal 1A alias A pangkat 1 ya. A pangkat 1 itu cukup ditulis sebagai A. Atau kita juga bisa gunakan cara A pangkat 6 dibagi A pangkat 5 itu cukup dengan kurangkan saja pangkatnya. Ya, jadi tetap A di sini. Untuk pangkatnya kita kurangkan 6 kurangi 5, 1. A pangkat 1 itu sama halnya dengan A, selesai. Jadi terbukti ya kalau pada pembagian bilangan berpangkat ini berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama halnya dengan A pangkat M dikurang N. Dengan catatan berlaku hanya pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Jadi kalau basisnya berbeda, sifat ini tidak berlaku. Oke. Mari kita lanjutkan pada operasi yang selanjutnya, yaitu perpangkatan.